Aksi premanisme yang dilakukan oleh segerombolan debt collector pada salah seorang selebgram memantik emosi sejumlah pihak hingga mendapatkan respon cepat dari pihak kepolisian. Ini bukan yang pertama kali terjadi, melainkan berulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti penelusuran Tim Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Satu jam loh saya minta untuk ngasih mobil sama. Mobil colongan, Pak. Ini ada yang buka ini. Mana yang punya kartu BPKB-nya saya tanya? BPKB-nya mana? Kartu BPKB-nya? Bukti kapal roda 2 ataupun berada di mana? Enggak, saya tanya lokasi. Siapa di sini lagi? Lokasi. Mobil putus kok. Bawa ke kantor kami. Kantor kami. Nggak ada urusan. Ini, Pak. Kantor penunggu saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Ya saya udah ngasih ya Pak. Datang ke kantor kami. Weh, bos saya ke kantor kami. Kapan itu? Nggak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang bisa begini ya. Udah tinggal jalan. Kericuhan ini tak terhindarkan. Bahkan anggota Babin Kamtibmas setempat hanya dipandang sebelah mata. Orang-orang ini adalah kelompok penagih utang atau debt collector. Mereka bermaksud mengambil mobil yang tengah digunakan oleh selebgram Clara Sinta. Mereka menyatakan mobil bermerek Toyota Alphard ini telah menunggak pembayaran utang selama 5 bulan dan harus segera dikembalikan kepada kreditur yang menugaskan mereka. Clara Sinta bertahan dan meminta waktu 1 jam untuk memastikan keabsahan surat-surat yang ditunjukkan para debt collector tersebut. Tapi mereka semua menolak. Ketegangan dan cekcok tak terhindarkan hingga caci maki terhadap anggota kepolisian yang mencoba menengahi perkara terjadi. Video ini kemudian viral di berbagai media sosial dan memancing perhatian masyarakat hingga akhirnya Kapolda Metro Jaya bereaksi. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu, nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan. Kepolisian bertindak, giliran gerombolan para debt collector tersebut diburu. Hingga akhirnya Rabu 22 Februari 2023, 3 orang anggota debt collector ini ditangkap. 2 di antaranya ditangkap di Jakarta. Sementara 1 orang lagi berinisial LW diamankan saat akan menuju ke Pulau Saparua, Maluku. Setelah diamankan, LW digiring ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta dan langsung menuju markas besar Polda Metro Jaya. Dalam keterangan pers yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Pengusaha Pembiayaan Indonesia atau APPI, inilah pernyataan polisi. Saat ini di Reskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya akan melakukan konferensi pers berkaitan dengan kasus debt collector yang menimpa salah satu selebgram. Informasinya memang sejumlah pelaku ini sudah ditangkap, baik itu dari Jakarta maupun juga di Ambon. Kita akan langsung saksikan pemirsa saat ini pihak kepolisian akan menyampaikan rilisnya. Tapi melalui kesempatan ini saya ingin berpesan ya pada 4 orang ini yang preman berkedok debt collector ini. Kemarin kayaknya gagah sekali gitu ya, gagah serem ya. Sekarang kok lari terbirit-birit ya. Kemarin macan sekarang jadi kucing ya. Anggota kami sedang kejar semua ya. Ini tuh pelajaran kenapa saya harus berkata tegas seperti ini. Kami ingin menciptakan efek deterrence, efek jerah secara spesialis buat pelaku-pelaku ini yang dari belakang maupun yang belum tertangkap maupun secara generalis. Gak ada preman-preman lagi yang beraksi di DKI Jakarta khususnya ya. Jadi pesan kami segera menyerahkan diri ataupun kami kejar, kalau melawan kami tindak lebih keras lagi. Polisi masih terus memburu 4 orang tersangka lain yang diduga ikut dalam proses perampasan mobil milik Clara Sinta tersebut.
Kita tahu Pak, kalau kasus mengenai debt collector ini yang menimpa salah satu selebgram ini juga mendapat perhatian khusus dari Pak Kapolda begitu. Hasilnya hingga saat ini seperti apa Pak Dir? Nah ini yang pertama harus kami luruskan ya. Yang menjadi perhatian di sini adalah terkait dengan aksi premanisme. Karena Polda Metro Jaya sudah mencanangkan bahwa Jakarta dan wilayah hukum Polda Metro Jaya zero premanisme. Nah memang debt collector ini ternyata menjadi suatu keresahan masyarakat, fear of crime. Kenapa? Fakta di lapangan sering terjadi pemaksaan terhadap para debitur ini, ya. Dan apabila ini terjadi pemaksaan, penganiayaan, pengancaman, bahkan terjadi pemerasan, yaitu jadi tidak pidana baru lagi. Nah ini ternyata fakta di lapangan banyak laporan seperti ini. Ya, kita ingin memberikan edukasi pada masyarakat secara preemptif. Masyarakat harus paham bahwa apabila di lapangan terjadi cedera janji atau perubahan prestasi antara debitur dengan kreditur, antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya penerima fidusia ini leasing, tidak terjadi kesepakatan tentang penarikan objek jaminan fidusia ini, tidak boleh diambil secara paksa. Ada tata caranya? Ya, ada prosedurnya yang tadi sudah dijelaskan ya, apabila tidak bisa melalui penetapan pengadilan. Kan gitu. Nah, oleh karenanya apabila terjadi perbuatan pidana dan prakteknya ini banyak di lapangan, kita akan bergerak. Oleh karenanya, karena ini merupakan fear of crime, ya, kerasan daripada masyarakat, ya kita harus respon cepat dan ini menjadi viral di media sosial. Betul. Ya, akhirnya membentuk suatu opini publik, agenda setting power nih. Jadi kita harus segera merespon. Nah kebetulan kemarin ditambah lagi anggota kita yang sedang melaksanakan tugas sendirian diancam. Jadi kalau ada diksi bahwa dia dimaki-maki, saya nggak setuju. Tetapi ada paksaan fisik maupun psikis terhadap petugas dan ancaman kekerasan sehingga dia bisa berbuat atau tidak berbuat. Ini merupakan salah satu konstruksi pasal dalam pidana itu. Dan ingat loh, apabila dilakukan lebih dari 2 orang, ancaman hukumannya 7 tahun. Dan ini perlu kami sosialisasikan juga. Jadi apabila ada yang melawan petugas, ada ancaman pidana juga. Jadi ini namanya deterrence secara generalis tadi, Pak. Sejauh ini Pak, pihak kepolisian ini juga memeriksa debitur dan juga kreditur, sudah? Ini sedang berjalan dalam proses. Jadi artinya gini, ya, untuk menciptakan efek deterrence ini, ya, efek jerah ini terhadap pelaku, ya juga masyarakat secara meluas, termasuk perusahaan debt collector ataupun pembiayaan yang lain, ya. Kami akan bongkar sampai dengan siapa intellectual leader daripada ini. Siapa yang memberikan perintah, memenuhi persyaratan atau tidak, tahu tidak, dan lain sebagainya. Kami akan proses. Tapi sebenarnya pesan kami pada 4 orang yang belum menyerahkan diri ini, kami berpesan. Kemarin kan gagah sekali tuh, ya kan? Gagah sekali, kok sekarang lari terbirit-birit kemana ini? Ya. Seperti macan kok berubah jadi kucing, mungkin sekarang sembunyi di balik beja itu. Ya. Konflik antara debt collector dengan para debitur bukan baru pertama kali terjadi. Di masyarakat, persoalan-persoalan serupa kerap terlihat. Masyarakat resah, terutama mereka yang tidak memahami hukum dan aturan yang berlaku berkenaan dengan peran debt collector. Hingga akhirnya profesi ini berkembang pesat dalam bisnis pembiayaan.